Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat salih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita kepadanya, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal utama untuk perjalanan di akhirat kelak. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya tidak ada di antara kita yang sanggup untuk memasuki api neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segenap larangan-larangannya. Sebab kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu akan memberikan dampak negatif, memberikan pengaruh kepada kita, baik di dunia apalah lagi di akhirat. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari panasnya api neraka. Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk calon-calon penghuni surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan tak lupa kita juga bermohon mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, melanjutkan kembali membacakan kitab tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-60. Betul ya, ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, mereka mengaku, annahum, bahwasanya mereka amanu, telah beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan juga dengan apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna, mereka menginginkan, mereka menghendaki, ayyatahakamu, untuk berhukum, untuk berhakim, ila taghut, kepada taghut. Wa qad umiru, padahal mereka telah diperintah, ayyakfuru bih, agar supaya mereka kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitanu, dan setan itu menginginkan, setan itu menghendaki, ayyudillahum, agar supaya mereka tersesat. Jadi setan itu selalu ingin menyesatkan mereka, dalalam ba'ida, dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, beliau berkaitan dengan ayat ini membawakan riwayat dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Jadi ada beberapa sebab turunnya ayat ini yang dibawakan oleh para ulama tafsir. Di antaranya kata Imam Asy-Sya'bi, kana baina rajulin minal yahudi wa rajulin minal munafiqin khusumah. Ada dua orang antara Yahudi dan orang munafik. Jadi ada orang munafik dan Yahudi di kota Madinah sedang bersengketa. Kemudian faqala al-Yahudi, orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammad, kami akan meminta keputusan hukum atau berhakim kepada Muhammad, li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah wa la yamilu fil hukmi, karena kami orang Yahudi mengetahui Muhammad itu orang yang tidak mau menerima suap dan tidak pernah condong kepada hukum yang menyimpang. Artinya beliau itu orang yang adil dalam keputusan. Sedangkan orang munafik justru sebaliknya, kami akan berhukum kepada pendeta Yahudi, yaitu Ka'ab bin Ashraf waktu itu. Akhirnya turunlah ayat ini. Kemudian disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul karangan Al-Wahidi, ada sebab yang lain, riwayat yang lain. Jadi kasusnya sama, orang Yahudi dan orang munafik bersengketa. Kemudian datanglah mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi. Lantas Nabi memberikan keputusan yang adil kepada orang Yahudi itu dari permasalahan tadi, yakni antara orang Yahudi dengan munafik. Falamma kharaja min indihi lazimahul munafik. Ketika
keduanya keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafik merasa tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik ingin mencari keputusan yang lain. Datanglah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi keduanya datang kepada Umar bin Khattab. Faqala al-Yahudiyyu, orang Yahudi mengatakan kepada Umar, ikhtasamtu ana wa hadha ila Muhammadin. Aku dan orang ini bersengketa dan aku sudah datang kepada Muhammad. Faqadalli alaih, lalu Rasul memutuskan, Muhammad memutuskan ya keputusannya untukku dan aku sudah menerimanya. Tetapi falam yarda bi qada'ihi. Tapi ini orang munafik ini enggak ridho, enggak puas, enggak menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Umar radhiyallahu an lil munafik, akadzalik? Lantas Umar mengatakan kepada orang munafik, betulkah demikian? Qala na'am, betul. Qala lahuma ruwaida kama hatta ya akhruja ilaikuma fadakhala Umar al-baita wa akhadha sayf washtamala alaihi thumma kharaja fadaraba bihil munafiq hatta yarudda. Ya wes, kalau gitu tunggu di sini ya, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam rumah, beliau mengambil pedang. Kemudian Umar pun memenggal kepala orang munafik yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Umar setelah memenggal orang munafik mengatakan, hakadza aqbi baina man lam yarda bi qada'illah wa qada'i rasulih. Inilah keputusan Umar kepada siapapun yang tidak puas, tidak ridha dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Fanazalat hadil ayah, maka turunlah ayat ini. Wa qala Jibril, dan Jibril mengatakan, inna Umara radhiyallahu an farraqa bainal haqq wal batil. Umar ini orang yang tegas dalam memilah, ya, membedakan antara hak dengan batil. Fasummiya al-Faruq, maka beliau dijuluki dengan al-Faruq. Wallahu alam. Ini kata Imam Al-Wahidi, dan Ibnu Hajar mengatakan ya riwayat ini ya bersumber dari ya As-Sa'labi dan seterusnya, dan beliau tidak berkomentar tentang derajat riwayat ini. Wallahu alam. Yang jelas banyak ya riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Naam, berlepas dari itu kita akan kembali kepada pemahaman ayat ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kalimat istifham atau pertanyaan, yaitu alam taro. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ila akhiril ayah. Ya. Pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk menunjukkan keheranan. Untuk menunjukkan keheranan atau lita'ajjub. Aneh, sungguh mengherankan. Mereka mengaku beriman kepada Al-Qur'an, mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, namun mereka tidak mau berhukum dengan kitab itu. Ya, ini kan aneh gitu kan ya. Ngaku beriman tapi tidak mau mengamalkan yang diimani. Aneh gitu. Maka Allah menggunakan kalimat pertanyaan di sini ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat khitab dari ayat ini ya, ini diarahkan secara umum ya. Walaupun kasusnya ada secara khusus, namun di sini ayatnya bersifat umum ya. Ini berlaku bagi
seluruh kaum muslimin, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasul. Jadi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, maka tidak boleh bagi mereka berhukum selain dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berhukum dengan tauhid. Nah, sekarang kita bahas kembali pengertian tauhid. Mungkin ada yang lupa. Jamaah yang berbahagia, tauhid itu berasal dari bahasa Arab togo. Togo artinya yaitu melampaui batas. Togo artinya melampaui batas. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-11, inna lamma toghol ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya lamma toghol ma'u, ketika air meluap melampaui batas, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di dalam perahu. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh itu kan airnya meluap. Ya. Toghol ma bahasanya melober, ya, meluap. Ya, ini melampaui batas, sudah nggak ditampung lagi. Nah, inilah arti bahasa dari tauhid asalnya. Dari kata togho artinya melampaui batas. Adapun secara istilah syar'iyah atau istilah syara', ya, definisi tauhid yang terbaik kata para ulama apa yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan tauhid adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati, ditaati. Nah, itulah pengertian dari tauhid. Saya ulangi, segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Adapun Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan tauhid itu banyak. Tauhid itu ya banyak kata beliau. Dan tauhid yang paling besar ada 5. Ya. Tauhid yang paling besar wonten gangsal. Ini yang akan kita bahas setelah ini. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Yang kedua, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridho. Yang ketiga, barang siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, itu juga tauhid. Yang keempat, ya, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan. Jadi ada 5, ya, yaitu iblis, ya, orang yang ya, ridho disembah, memerintah orang menyembah dirinya, ya. Kemudian mengetahui masalah gaib. Yang kelima, berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, itulah 5 tauhid yang paling besar. 5 tauhid yang paling besar. Yang pertama itu iblis, ya. Dan tadi dikatakan di sini Allah berfirman, faqad umiru, dan sungguh mereka telah diperintahkan ayakfuru bih, supaya mengkufuri tauhid. Dan ini betul, tauhid itu harus kita ingkari, sebagaimana dakwah para nabi dan rasul terdahulu, mulai dari ya, rasul pertama Nabi Nuh sampai nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mendakwahkan agar kita menjauhi tauhid sejauh-jauhnya. Ya. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut.
Rasul itu mendakwakan agar mereka manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Begitu juga Allah perintahkan kita untuk mengkufuri taghut, mengingkari taghut. Ya. Jadi kita tidak hanya diperintahkan beriman kepada Allah, tidak, tapi kita juga diperintahkan atau dituntut untuk mengkufuri segala bentuk taghut. Coba kita lihat surah Al-Baqarah juz 3. Di bawahnya ayat kursi itu kan. La ikraha fid din. Ya. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Famay yakfur bit taghut. Barang siapa yang kufur kepada taghut, mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Maka sungguh dia telah berpegang dengan urwah buhul al-wuthqa, tali yang amat kuat, ya, lang fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita wajib mengkufuri taghut. Taghut yang paling besar yang pertama adalah iblis laknatullah. Kenapa? Karena iblis ini, ya, dia diibadahi, dia diikuti, dan sekaligus ditaati, dan iblis ridha dengan hal itu. Iblis ridha dengan perbuatan itu. Ya. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-60, Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam, alla ta'budus syaitan, supaya kalian tidak menyembah syaitan, yaitu iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu musuh yang nyata bagimu. Ini yang pertama. Yang kedua, taghut yang paling besar setelah iblis adalah siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ya, jadi semua yang disembah selain Allah dan dia ridho, maka dia termasuk taghut. Baik dia disembah ketika di masa hidupnya maupun sesudah kematiannya. Selama dia ridho disembah dalam bentuk apapun, maka dia termasuk taghut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni. Dan barang siapa di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, ya, fadzalika, maka orang itu najzihi jahannam, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Berarti dari sini jelas Nabi Isa tidak termasuk taghut walaupun beliau disembah. Kenapa? Karena beliau tidak pernah ridha disembah. Ya, maka beliau tidak termasuk kategori taghut. Nah, taghut yang terbesar yang ketiga adalah barang siapa yang menyuruh manusia menyembah dirinya. Seperti siapa? Seperti Firaun, ya, dia menyuruh manusia menyembah dirinya. Allah berfirman tentang Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, maka termasuk di sini tokoh-tokoh sufi yang memerintahkan pengikutnya beribadah kepada dirinya. Maka ini termasuk taghut. Coba Anda lihat, ya, seperti tokoh-tokoh, ya, sufi yang besar, ya, itu rata-rata diagungkan sampai setelah wafatnya juga didatangi
dimintai untuk mengabulkan hajat-hajatnya. Itu banyak itu terjadi. Nah, itu termasuk tauhid ya, kalau mereka ridho disembah. Yang keempat, siapa saja yang mengaku mengetahui perkara gaib ya, maka dia termasuk tauhid ya. Sebab apa kaum muslimin? Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah saja, kecuali Allah. Allah berfirman dalam surah ya Luqman ayat ya 34, innallaha ya sesungguhnya hanya di sisi Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan kiamat terjadi. Wa yunazzilul ghais, dan ilmu tentang kapan hujan itu turun, yakni jam berapa kadar airnya yang turun, berapa liter, Allah tahu semuanya. Kecepatan airnya turun, Allah tahu semuanya. Dan bumi mana saja yang akan kena air itu, dan mana yang akan menumbuhkan tanaman dengan hujan itu, Allah tahu semuanya. Kalau BMKG itu sebatas memperkirakan saja, sehingga dinamakan perkiraan cuaca. Nah, tapi berapa jumlah airnya, berapa liter yang jatuh, mereka nggak tahu. Berapa kecepatan jatuhnya, mereka nggak tahu. Nah, beda dengan Allah. Allah tahu segalanya. Sehingga setiap kita menyebut nama-nama Allah yang indah, pasti kita sertakan Maha. Al-Halim, Maha ya lembut. Ar-Rahim, Maha pengasih. Jangan lupa, sebab Allah serba maha. Nah, Allah serba maha. Jadi ilmu tentang kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau mengatakan, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Kemudian Rasul dikasih wahyu tentang ya amarahnya, tanda-tandanya. Kapan kiamat itu terjadi, beliau nggak tahu. Tapi tanda-tanda kiamat beliau tahu. Beliau ya diberi oleh Allah rahasia ya tanda-tanda kiamat, seperti munculnya asap ya, munculnya Dajjal ya, dan Ma'juj, dan ya matahari terbit dari ya barat ya, dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu yang ada di rahim. Dan ingat, ilmu Allah bersifat mutlak, adapun pengetahuan manusia itu terbatas ya, nisbi. Sehingga ketika ada alat canggih seperti USG ya, atau alat itu untuk bisa melihat jenis kelamin, itu kan sebatas itu saja. Tapi apakah alat itu tahu bayi ini ya ajalnya berapa, rezeki ini piro, jodohnya sopo? Nggak tahu ya. Dia tuh selama hidupnya syaqqa ya au sa'id ya, bahagia atau susah, nggak tahu. Itu pun kadang prediksinya luput kadang ya. Diprediksi lanang ternyata metune wadon, kan pernah kasus seperti itu. Artinya pengetahuan manusia bersifat nisbi, tidak mutlak seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok atau apa yang akan kita perbuat besok. Kita hanya bisa membuat ya rancangan-rancangan ya, membuat takhtid ya, langkah-langkah, membuat strategi-strategi ya, membuat cita-cita saja. Besok saya mau begini, mau begini. Tapi pastinya yang tahu hanya Allah, apakah terwujud atau tidak. Nah, atau jangan-jangan besok belum sempat mendapati hari esok sudah wafat. Nah, begitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan wafat. Ya, ada yang tahu dengan pasti. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka kaum muslimin enggak ada jaminan
Anda yang sudah bercita-cita bahkan berwasiat, nanti kalau saya ingin mati di Gelundengan misalnya, bisa jadi Anda meninggal di tanah suci misalnya ya, atau meninggal di perantauan atau mungkin di mana, kita nggak tahu ya. Dan kita berharap kita mati dalam keadaan terbaik, dan syukur kalau bisa kita mati di Madinah ya, karena di sana ada jaminan mendapat syafaat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, doanya Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa tawaffani fi baladi nabiyyik. Alhamdulillah sudah ada yang katut tahun ini jamaah haji Gelundengan, ada yang katut? Belum ada? Belum ya? Alhamdulillah. Untuk teman-teman di Muhammadiyah di Duku ada yang katut ya, jamaah ya, di Silir ada yang katut ya. Alhamdulillah. Ya, semoga ya ada yang segera katut ya, sabar dan daftar ya. Jangan hanya sabar tapi nggak daftar. Ya, kalau Anda sudah daftar, insya Allah ya. Nah, saya tanya yang di bulan itu dari jamaah kita, kapan Anda daftar? 2012. Sekarang berangkat, Mei ini berangkat. Masya Allah ya. Berarti berapa tahun ya? Berapa? 12 ya, Masya Allah ya. Ternyata nggak terlalu lama ya. Berarti yang daftar sekarang masih ada harapan bagi yang muda maksudnya ya. Kalau yang sepuh mudah-mudahan nanti ada tambahan kuota dan disegerakan gitu. Taib. Jadi kaum muslimin tidak ada yang tahu tentang semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengaku tahu perkara gaib, dia namanya taghut. Termasuk di sini para tukang ramal, ya, para kuhan, kahin, ya, kuhan, ya, dukun-dukun. Nah, ini bisa dikategorikan taghut kalau dia mengatakan tahu alam gaib. Ya, dia tahu misalnya sampean ya judulnya si fulan ya, sampean ben ngene ya, itu peramal itu ya. Jangan percaya. Dia sendiri nggak tahu nasibnya. Nasibnya. Nah, ada peramal ditipu juga banyak ya. Nah, dikerjain ya, banyak. Nah, dia nggak tahu nasibnya kok malah ngeramal nasib orang. Nah, dan anehnya banyak peramal itu nggak kaya. Ya. Dan anehnya banyak orang yang kaya malah datang kepada mereka minta kekayaan. Ini kan nyeleneh ini kan ya. Nah, saya pernah guyon sama seorang dukun ya, yang tamunya mobil-mobil perempuan ya. Kebetulan masih saudara sama keluarga. Tapi profesinya dukun. Tamu ini mobil-mobil sedan itu kan ya, Pajero, Fortuner ya. Dukun ini omai welek ya. Gak kuat bangun omah. Tak gojoloki, Mbah. Enten undian Mbah niki, Mbah. Apa le? Undian, Mbah. Ada ringsu berhadiah mobil waktu itu. Monggo Mbah, lak jenengan pengin sugih, Mbah. Jenengan mara teng toko jenengan tunjuk, Mbah. Iki sing enak tulisane ya, undian niku menang. Enggak bisa. Nah, kan logikanya kan begitu kan? Kalau dia mengaku tahu yang gaib, bisa menebak masa depan, ngapain? Ya, sibuk-sibuk cari dukun, mendingan Anda tunjuk sendiri. Anda datang ke toko, mana yang ada hadiahnya, Anda beli sudah, tukarkan, selesai. Dapat mobil, uang miliaran kan begitu. Tapi kenyataannya nggak bisa. Nah, dan dia sendiri nggak bisa meramal nasibnya. Pernah ya ketika bulan Suro lupa untuk memberikan persembahan kepada jinnya, mutah getih. Loh, dukun iso loro bareng. Waduh, lali le. Iki wae kayak sajen. Nah, ini kenyataan. Saudara saya juga. Nah, wah, dukun model opo waktu ini. Nah, Masya Allah, ngeri. Dan sekarang sudah meninggal. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir yang kita bahas, berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ini ada rinciannya. Enggak serta-merta kita hukumi keluar dari Islam, enggak. Ya. Ada rinciannya, ketat. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan saudaranya muslim. Enggak semudah itu, dan itu bukan tugas kita.
Itu tugas ulama kibar, ya, ulama besar untuk menjatuhkan seseorang itu kafir atau tidaknya. Termasuk di sini. Ya. Allah mengatakan di sini dengan tegas, ya, agar supaya tidak berhukum dengan tauhid dan supaya mengingkari tauhid. Ya. Banyak ayat-ayat menyebutkan itu. Misalnya di surat Al-Maidah Allah sebutkan beruntun. Ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah zalim. Perhatikan konteksnya, beda-beda. Ada yang kafir dan zalim. Ayat 47 Al-Maidah juga. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang-orang yang fasik. Nah, perhatikan tiga ayat berurutan ini. 44, 45, 47 Al-Maidah semua. Sehingga di sini kaum muslimin tentang hukum orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan ada rinciannya. Di antara yang kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, bila berkata, orang yang mengatakan saya berhukum dengan buatan manusia selain Al-Quran dan Sunnah karena saya meyakini hukum ini lebih baik dari syariat Islam. Kalau ada orang mengatakan demikian, hukum selain Islam itu lebih baik, lebih sempurna, jelas nggak diragukan dia telah kufur akbar. Kufur akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan saya berhukum dengan selain Al-Quran karena hukum tersebut setara dengan Al-Quran. Dia mengatakan hukum selain Al-Quran itu setara dengan Al-Quran, ya, maka dia dihukumi kufur akbar. Ya. Kufur akbar. Yang ketiga, kalau ada orang mengatakan saya berhukum dengan selain Al-Quran, sedangkan berhukum dengan syariat Islam itu lebih afdol, tetapi boleh dengan selain apa yang Allah turunkan, maka hukumnya juga kufur akbar. Yang keempat, kalau orang mengatakan saya berhukum dengan selain Al-Quran, namun saya yakin tidak ada, ya, yang boleh berhukum dengan selain Al-Quran, tapi saya terpaksa, ya, saya terpaksa. Kenapa? Pemerintah menekankan demikian. Tapi saya tahu hukum yang benar itu hanya Al-Quran. Hukum terbaik hanya Al-Quran. Tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Maka dia dimaafkan. Tapi kalau dia terpaksa terus ngenteng ke, ya, bermudah-mudah, maka jatuh kepada, ya, dosa apa? Kufur asghar, ya, dosa besar. Nah, begitu. Tapi kalau Anda enggak meremehkan, tapi tetap Anda meyakini, tapi Anda terpaksa menjalani hukum yang ada, maka Anda termasuk tidak masalah, dimaafkan. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana disebutkan dalam Lajnah Ad-Daimah. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimaullah tentang berhukum kepada tauhid, kepada tauhid. Naam. Jadi kesimpulannya itu tadi, kita tidak boleh, ya, menjadikan, ya, tauhid sebagai hukum, yakni selain Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di akhir ayat Allah mengatakan yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Setan itu menginginkan, menghendaki menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi setan itu selalu membisik-bisiki kita, ya, dengan mengatakan hukum manusia lebih sempurna, lebih baik. Apa hukum Quran? Kadaluarsa, nggak sesuai zaman misalnya, ya. Nah, naudzubillah, itu adalah bisikan syaitan. Maka kaum muslimin yakinilah, ya, bahwasannya apa yang Allah turunkan itulah yang terbaik. Apa yang Rasul syariatkan itulah yang terbaik. Maka kita usahakan, ya, sami'na wa ata'na, kita membenarkan, kita meyakini,
Nah, semua hukum syariat itu yang terbaik. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah mudahkan bagi jamaah untuk dapat senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, wabil khusus di bulan haram ini, bulan Dzulqa'dah. Ya, Allah berfirman di akhir surat At-Taubah 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian. Kenapa? Sebab kata Ibnu Katsir, kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram, di bulan suci ini, dosanya lebih besar dan dilipat gandakan. Ya, begitu juga kebaikan di bulan ini, kebaikannya akan dilipat gandakan. Jadi sekali lagi, agungkan syiar-syiar Allah bukan karena kita mengikuti orang jahiliyah, tapi karena kita mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Jadi orang jahiliyah dulu juga mengagungkan bulan haram, sampai-sampai ketika mereka bertemu dengan orang yang membunuh bapaknya, mereka gak bergerak, gak membalas. Kenapa? Sebab mereka memuliakan bulan haram. Oh, ini bulan haram, bulan mulia, bulan suci. Ini ada pembunuh ayahku, saya gak berani membalas. Kenapa? Ini bulan haram. Masya Allah, orang jahiliyah saja memuliakan bulan haram, maka kita umat Islam lebih wajib lagi mengagungkan, memuliakan bulan haram. Jangan sekali-kali bermaksiat di bulan haram dan di setiap bulan. Kenapa? Ya, sebab maksiat hukumnya haram, dosa. Kita nggak boleh berbuat dosa. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara melakukan satu dosa. Nah, maka kaum muslimin yang pingin balik ke kampung halaman ke surga, jangan membawa dosa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya.